Kembali bersama kami, Saudara. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku berterima kasih kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang langsung memberikan ucapan selamat kepadanya usai KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2024. Kata Prabowo, kunjungannya menemui Surya Paloh sebagai balasan atas sikap Partai Nasdem itu. Menurut Prabowo, Pilpres telah usai dan kini saatnya semua pihak bersatu. Terkait peluang menarik masuk Partai Nasdem ke pemerintahan yang mendatang, Prabowo bilang ia selalu menawari dan mengajak. Persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama. Kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Saya selalu menawarin, saya selalu mengajak. Benar kan? Ya. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut posisi Partai Nasdem saat ini masih berada dalam koalisi perubahan pendukung pasangan Anies Muhaimin. Namun Nasdem masih membuka peluang bergabung dengan Prabowo Subianto. Sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama, koalisinya tetap 01. Bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat, tetapi pikiran kita sama-sama ingin membangun, ingin menciptakan sesuatu. Kita berharap juga pemerintahannya kuat. Ada yang tanya bagaimana Nasdem mau tetap oposisi apa koalisi. Bapak Surya tadi mengatakan peluangnya 50-50. Nah, pegang itu aja. Peluangnya 50-50. Di sisi lain, Partai Golkar tidak keberatan jika PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi partai pendukung Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia tidak keberatan jika PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo selama memiliki visi yang sama. Ia mengatakan komunikasi politik dengan semua parpol saat ini masih terjaga dengan baik. Dan bagaimana pula jika PDI yang masuk ke dalam koalisi dan PDI kan sebagai pemenang pileg nih Mas. Nah Golkar kan di nomor 2-nya itu ngerasa gimana nggak sih Mas? Nggak ada masalah. Kan kepentingan kita adalah kepentingan bangsa dan negara. Itu yang paling utama. Jadi kalau dianggap semua partai politik sama pandangannya dengan Pak Prabowo bahwa Indonesia ke depan 5 tahun ini membutuhkan soliditas yang kuat dengan parlemen menjadi satu kebersamaan di dalam kerjasama politik baik di parlemen dan di pemerintahan, saya kira untuk kepentingan bangsa negara Golkar tidak keberatan. Usai menang Pilpres, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Apakah Prabowo sedang memperbanyak mitra koalisi? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, kemudian juga sudah bergabung saat ini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kali ini. Bang Habib, saya masih ingat betul Pak Ahmad Muzani sempat bilang ada satu partai di luar koalisi 02 yang akan bergabung ke pemerintahan. Artinya dalam pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya hari ini itu jawabannya? Tentu kami tidak bisa mendahului ya memberikan statement yang official adanya partai yang baru bergabung. Cuma memang banyak ya partai-partai politik, bukan hanya satu, sebetulnya ada beberapa yang kami lihat gesturnya ya kita sudah mulai kembali satu frekuensi lah ya.
Satu frekuensi itu artinya apa? Artinya kita sama-sama menganggap bahwa terlepas hiruk pikuknya kemarin kontestasi pemilu kita mengedepankan gagasan. Toh pemilu makin lama makin sudah berlalu ya. Nah, sehingga tinggal bagaimana kita mensikapi situasi saat ini dan ke depan, di mana kita memerlukan persatuan antara elit-elit bangsa ini. Nah, kalau saya ngobrol sama teman-teman ya tone-nya itu sudah begitu gitu. Ya udahlah, sudah pemilu sudah lewat, ada yang menang, memang ada yang kalah. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang move on, toh kita harus kembali ya fokus melayani rakyat. Jadi yang hari ini salah satu yang paling konkret ya, walaupun memang tentu belum resmi arahnya seperti apa, dan tadi nyatakan Pak Hermawi Taslim, peluangnya 50-50, bagi kami itu kan peluang yang amat besar. Ya, sangat menggembirakan pernyataan Pak Hermawi Taslim tersebut. Dan kalau kita kalau gitu karena sudah ngomong 50-50 tadi sama Bang Habib, saya ke Bang Willy kalau begitu. Tadi Pak Hermawi bilang 50-50 kemungkinannya. Tawarannya apa sih sebetulnya yang disampaikan Pak Prabowo ke Pak Surya? Iya, halo. Bang Willy? Iya, ayo. Ya, Willy ya. silakan. Ya, Bang Willy dulu ya, Bang ya. Iya, mainkan. Tawarannya ya bersama-sama dalam frame membangun negara dan bangsa. Kita kadang-kadang terlalu Bang Willy, mohon maaf, tampaknya audionya terkendala. Halo? Oke, nah sudah terdengar. Boleh diulang lagi nih, Bang? Ya, pertama tentu bersama-sama dalam memajukan negara dan bangsa ya, dan mempertahankan eksistensi Indonesia yang sejauh ini mengalami beberapa kemajuan, walaupun ada beberapa catatan di sisi yang lain semacam. Yang kedua adalah preferensi dan referensi politik kita terlalu terbatas sehingga seolah-olah itu selalu koalisi atau oposisi. Padahal ini democratic culture yang dibangun oleh Partai Nasdem, oleh Bang Surya dan Pak Prabowo hari ini. Di dalam kontestasi itu orang siap menang, siap kalah. Ini mengucapkan semangat selamat menang itu ya democratic culture itu. Jadi bukan berarti harus gabung ke koalisi, harus di dalam pemerintahan dapat jatah menteri. Bukan di sana frekuensinya. Tapi common commitment-nya yang penting. Komitmen menjalankan democratic culture, komitmen republikan, komitmen demokratik. Di dalam konversi pers Pak Surya itu kan jelas ya. Sebagai kaum demokrat sejati, sebagai kaum pergerakan, kita mengucapkan selamat sekali dengan sekian banyak catatan terhadap pemilu. Dengan mengedepankan check and balances. Tapi pemilu sudah selesai, pemenangnya sudah diketok oleh KPU. Walaupun ada catatan yang kemudian berujung di institusi dan saluran lain, itu kita hormati dan tetap berproses. Kenapa masih banyak pertanyaan, Bang? Karena begini, posisi Partai Nasdem sudah mengucapkan selamat, tapi di sisi lain masih berada di koalisi perubahan yang sedang berjuang di MK. Itu pandangannya bertolak belakang kalau dilihat pandangan orang begitu? Enggak lah. Gini, semua permasalahan enggak ada ini masih terus berjalan, iya. Kami juga mendiskusikan ini dengan Mas Anies sebelum mengambil keputusan ini. Duduk bersama, bagaimana sebagai sebuah partai politik harus dilakukan. Kita tidak boleh menari-nari di gendang populisme, di gendang emosi sesaat, tidak boleh. Kita justru yang harus memberikan pendidikan politik, walaupun dihujat, walaupun dan lain sebagainya, itu sebuah konsekuensi yang harus kita tunjukkan kepada publik bahwasanya berdemokrasi begini loh. Gitu. Itu yang paling penting, Mas. Mengajarkan nilai demokrasi itu semangat dari Partai Nasdem. Bukan terutama hanya dalam nilai, sikap dan praktik berdemokrasi. Itu dia Mas Adi. Nah, kalau Anda menangkapnya gimana membacanya? Ya, saya kira memang bagus kalau kemudian pihak yang kemudian dinyatakan kalah dalam kontestasi Pilpres kemudian mengucapkan selamat dan mengakui hasil keputusan. Saya kira itu yang saya kira harus kasih garis tebal ya. Sekalipun misalnya
kubu Amin ini sedang berupaya untuk mencari keadilan melalui Mahkamah Konstitusi. Cuman kan yang menjadi tanda tanya bukan dalam konteks itu lagi, yaitu soal bagaimana kemungkinan Nasdem ini yang sepertinya sedang diajak betul ya untuk menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo. Jawabannya per hari ini tuh kan 50-50. Mungkin iya dan mungkin tidak. Publik sih menganggap sebenarnya ini ada benang merah yang bagus sebenarnya, karena kompetisi kemarin kan agak sedikit panas, terutama kubu nomor 2 dan kubu nomor 1 yang saya kira dianggap sebagai tesa dan antitesa yang saling berhadap-hadapan. Kubu perubahan itu kan seakan-akan menganulir semua hal yang disampaikan oleh kubu Prabowo dan Gibran. Tapi per hari ini dan sejak kemarin seakan-akan memang Pilpres sudah selesai dan kemungkinan antara Pak Prabowo Subianto dan Nasdem Pak Surya Paloh bisa seiring dan sejalan. Tinggal nanti kita lihat apakah ajakan ini akan diterima atau tidak, ataukah memang Nasdem ini terus berada untuk menjadi posisi penyeimbang dalam konteks perubahan, mungkin sedang mencari cara lain membangun Indonesia. Kansnya berapa yang 50-50 itu tuh, kecondongannya menurut Anda gimana Mas Adi? Kalau saya membaca korespondensinya, Nasdem sepertinya juga sedang tertarik ya untuk menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo. Tapi tentu tidak akan diumumkan dalam waktu dekat. Pasti ada pertimbangan-timbangan yang pada saat bersamaan sedang dikalkulasi. Karena memang tentu tidak nyaman situasi politiknya di tengah Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin misalnya sedang berusaha mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kemudian Nasdem menyatakan siap bergabung, itu tentu kontraproduktif. Paling tidak setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, kita tunggu 14 hari mereka bekerja tentang apakah hak mencari keadilan di situ menemukan keadilan ataupun tidak. Nah, setelah itu mungkin ancar-ancar menuju tentang kemungkinan koalisi atau tidak akan kita saksikan. Tapi secara umum ada kecenderungan di Indonesia ini Mas, siapapun yang menang presiden itu punya intensi merangkul pihak-pihak yang kalah ya, karena memang itu politik gotong royong, politik kebersamaan. Dan kalau saya cek kubu nomor 2 ini kan kekuatan politik parlemennya baru sebatas 42%. Tentu itu tidak nyaman dan tidak kondusif untuk mengamankan keputusan politik pemerintah di masa yang akan datang. Tapi apa hambatannya menurut Anda untuk Partai Nasdem bergabung ke koalisinya koalisi 02? Saya kira dari berbagai penjuru tanah air lah, nggak ada hambatan apapun. Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh ini adalah sohib lama, sama-sama pernah di Golkar. Dan secara psikologi politik tidak pernah memiliki barrier yang kemudian bisa dipertentangkan seakan-akan tidak pernah bisa bertemu antara keduanya. Kalaupun kemarin itu pisah jalan dalam konteks Pilpres, itu adalah pisah jalan yang sesaat. Dan bukan tidak mungkin perkawanan lama di antara kedua sosok ini menjadi modal sosial untuk merekatkan kembali untuk pemerintahan yang akan datang. Jarang-jarang Pak Prabowo itu vulgar. Kita selalu menawarkan loh gitu, mengajak dan seterusnya. Tinggal bagaimana Nasdem ke depan mau menyikapi. Pertemuan ini Bang Habib sebetulnya karena kan dari koalisinya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan sudah terbilang cukup besar begitu. Apakah dengan upaya bertemu dengan Partai Nasdem ini sebagai bentuk untuk konsolidasi kekuatan tidak hanya di pemerintahan tapi juga di parlemennya juga. Upaya untuk biar nanti pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa berjalan mulus ke depan. Tapi jawabannya nanti ya Bang Habib. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Ya, Bang Habib, kata Pak Prabowo dalam pertemuan tadi, ya semangatnya setelah pertandingan itu mari kita bersatu kembali. Apakah kemudian pertemuan antara Pak Prabowo dengan Partai Nasdem hari ini semangatnya untuk menambah koalisi di pemerintahan dan memperkuat posisi di parlemen? Sebenarnya gagasannya jauh lebih besar dari itu ya, bukan persoalan hitung-hitungan posisi di parlemen, tapi yang lebih penting bagaimana bangsa ini, elit bangsa ini bersatu bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan besar yang ada di depan mata, tantangan-tantangan besar yang harus kita selesaikan. Dan ini kan konsisten terus disampaikan Pak Prabowo bahwa Indonesia bisa maju, ya Indonesia bisa menjadi negara besar sepanjang elit-elitnya rukun. Kurang lebih begitu. Kalau begitu, kalau semangatnya memang ingin persatuan, karena dengar-dengar kabar juga akan ada pertemuan nih antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, itu sudah terjadwalkan kapan gitu Bang Habib? Mungkin saja ya, saya belum diinfo secara detail, tapi sangat masuk akal kalau Pak Prabowo bertemu Ibu Mega, karena hubungan keduanya, kedua tokoh bangsa ini memang baik sekali. Ya. Bagaimana kemudian dengan penjajakan partai lain di koalisi perubahan seperti PKS, PKB, itu juga akan ada ajakan komunikasi yang sama juga?
Terus ya, sebenarnya namanya penjajakan, namanya menjaga tali silaturahim, namanya menjaga jalur komunikasi itu terus kami lakukan bahkan sebelum hari pencoblosan. Kita ini sudah saling berkomunikasi antar elit-elit partai, ya bahkan pasti juga mungkin juga antar ketum. Intinya, oke, kita sepakat, kita berkompetisi, ada aturan main kita laksanakan ya, tapi setelah itu tentu ada pemenang, ada yang kalah. Nah, setelah itu kita kembali bersatu sebagai sesama anak bangsa. Bang Willy, sore ini kan bakal ada rencana buat buka puasa bersama dengan Mas Anies. Terus tadi siang kan sudah ada pertemuan dengan Pak Prabowo. Ini kan dikaitkan lagi nanti sikap partai yang bertolak belakang begitu. Itu gimana menjelaskannya begitu? Gini, ada hal yang elementer yang itu mispersepsi ya Mas ya. Ini kan Nasdem memberikan ucapan selamat kepada semua peserta pemilu yang sudah mengikuti kontestasi dan semua peserta pilpres dan pemenang pilpres. Itu standpointnya. Jadi yang kita bangun ini kan jangan sumbu pendek terus gitu ya. Ada beberapa praktik-praktik politik yang harus kita majukan. Nah, ketika itu dilakukan oleh Pak Surya dan Partai Nasdem, lalu kemudian gayung bersambut diapresiasi oleh Pak Prabowo sebagai pemenang pilpres, lalu kemudian menyambangi Nasdem Tower gitu ya. Nah ini kan praktik politik yang dewasa, praktik politik yang kemudian mengademkan. Hal yang kemudian harus dilihat sebagai sebuah ini siapa nih orang nih? Poin penting, bukan kemudian dicari ini bagaimana. Mas Anies datang hari ini buka puasa buka puasa Partai Nasdem ya, dan ingat bahasanya saya tadi katakan semua keputusan yang kami ambil bahkan untuk kemudian poin-poin yang kita sampaikan di dalam konversi pers itu kita dialog bersama sama Mas Anies secara on the table, ingat itu. Jadi praktik politik yang dewasa, perbedaan itu keniscayaan, tapi kemudian membuat sebuah persatuan itu adalah willing. Adalah keinginan itu yang kemudian penuh dengan sebuah kesadaran tingkat dewa, tingkat tinggi. Kita tidak mungkin kemudian menari-nari terus-menerus, tidak. Itu yang kemudian membedakan seorang petualang dengan seorang yang kesatria. Nah, oke, itu dia. Termasuk juga nih Mas Adi, saya ke Anda kalau begitu. Ada wacana kemudian pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Kalaupun itu terjadi, bagaimana nanti hubungan dengan Joko Widodo begitu? Ya saya kira memang kalau soal pertemuan dengan ketua umum partai itu tentu sangat tergantung bagaimana Prabowo Subianto ke depan ya. Tapi kalau mendengar pidato dari Pak Prabowo Subianto berulang kali memang ada keinginan merangkul semua kelompok kepentingan sekalipun pernah berbeda dalam kontestasi Pilpres 14 Februari yang lalu. Ini sebenarnya modal sosial yang cukup bagus. Tinggal dicari bagaimana format kerjasamanya ya. Di luar hal-hal yang disampaikan oleh Kakak Willy dan Bang Habib soal bagaimana membangun kebangsaan kita ini secara normatif, butuh kebersamaan, ini soal civic culture, budaya demokrasi dan seterusnya. Tapi publik yang awam melihat bahwa pertemuan yang semacam ini pasti dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana Nasdem menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang. Termasuk diskusi sore hari ini, pasti tendensinya ingin mengukur sejauh mana Nasdem dan Prabowo Subianto akan berkoalisi. Karena dua kubu ini harus diakui saling bersaing satu sama yang lainnya. Tinggal kita tunggu Mas, kapan kira-kira ini akan direalisasikan atau justru memang Nasdem dan Prabowo Subianto itu memilih jalan untuk beda-beda. Karena membangun bangsa kan tidak harus menjadi bagian dari koalisi, tak harus jadi menteri. Di luar pun juga tak kalah terhormatnya untuk membangun bangsa dan negara. Jadi jawaban Hermawis Taslim itu menurut saya adalah jawaban yang aman. Satu sisi Nasdem itu bersama Amin sedang mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, tapi pada saat yang bersamaan sedang menaruh harapan. Bukan tidak mungkin Nasdem satu kakinya per hari ini itu juga ingin ditanamkan di koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan menurut Anda Mas Adi, pertemuan ini termasuk pertemuan dengan parpol-parpol ini juga sepengetahuan Jokowi? Ya pastinya tahu lah Mas, tak ada yang kebetulan di dunia ini. Tapi yang penting bagi saya soal Prabowo berkoalisi dengan siapapun di masa yang akan datang, ini veto playernya adalah Pak Prabowo, bukan yang lain. Mengingat Prabowo itu adalah presiden terpilih. Bang Habib, soal wacana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega begitu di satu sisi, tapi di sisi lainnya PDIP menilai bahwa posisi Jokowi ini sudah tidak ada lagi begitu, hubungannya sudah tidak ada begitu. Mengkorelasikan ini semua, apakah ini jadi tidak
tidak menimbulkan kesan harmonis begitu pertemuan antara dua ketua umum begitu, antara Pak Prabowo dengan Bu Mega nantinya, kalau itu terjadi? Bang Habib masih di mute tampaknya, Bang. Justru Oke, silakan. Pak Prabowo ya ingin kembali merajut yang namanya harmonisasi di antara tokoh-tokoh. Biasalah, memang namanya politik ada dinamika, tapi kan nggak bisa terus-menerus kita terjebak ya pada persengketaan, pada perselisihan ya. Pasti masing-masing akan cari cara untuk move on ya. Dan demikian juga hubungan Pak Jokowi dengan teman-teman PDI Perjuangan, karena kan ya menurut kami kalau waktu sudah berlalu, saya pikir akan kembali membaik lah hubungan yang selama ini mungkin agak tegang ya, agak-agak panas ya. Dengan waktu ya terus berlalu, saya pikir kedua belah pihak akan mulai mencair, ketegangan akan mulai mencair, dan Pak Prabowo tentu akan proaktif ya, bagaimana kembali mempersatukan rekan-rekan tersebut. Dengan wacana Pak Prabowo akan bertemu dengan Bu Mega ini, Mas Adi, Anda melihatnya mungkin terjadi tidak di tengah relasi antara partai dan Jokowi? Singkat saja. Mas Adi? Masih di mute tampaknya di Mas Adi. Ya. Boleh diulang kembali, silakan. Halo Mas Tifal. Iya, silakan Mas Adi. Oke, saya tanyakan kembali, dengan relasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Jokowi yang seperti sekarang begitu, kalau kemudian pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega terjadi, ini masih mungkin tidak? Kalau hanya sebatas pertemuan, saya kira tidak ada persoalan apapun. Tapi kalau soal misalnya PDIP akan bergabung dengan Pak Prabowo, tentu sangat tergantung bagaimana hubungan Jokowi dan Prabowo. Kalau hubungan Jokowi dan Prabowo itu baik-baik saja, rasa-rasanya sulit bagi PDIP menjadi bagian di dalamnya. Karena ada jarak psikologis yang sulit bisa dipertemukan karena faktor Jokowi. Tapi kalau hubungan Prabowo dan Jokowi tidak baik-baik saja di kemudian hari, bukan tidak mungkin. PDIP pun juga tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya. Apalagi beberapa hari yang lalu kita mendengar pernyataan Didi Sitorus bahwa PDIP dengan Gerindra baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja itu adalah dengan Pak Jokowi. Baik. Jadi ini sangat tergantung bagaimana Jokowi dan Prabowo di kemudian hari. Disitulah kemudian posisi PDIP akan ditentukan. Oke. Mas Adi Praitno, terima kasih. Bang Willy Aditya, terima kasih. Bang Habibur Rahman juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi. Selamat sore semuanya.